Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama kita dari kelompok 3 Matematika Diskrit 1. Kali ini kami akan membahas materi mengenai logika. Topik utama yang akan kami bahas di materi logika ini, yang pertama ada proposisi, kemudian ada operator logika, dan ada inferensi. Pertama-tama kita akan bahas mengenai proposisi. Dari teman-teman, ada yang pernah dengar nggak sih kata proposisi? Atau ada yang tahu proposisi itu apa? Oke deh, kalau misalnya dari teman-teman belum ada yang tahu, yuk kita bahas proposisi dari yang paling dasar banget. Teman-teman tahu kan sebuah penalaran? Nah, penalaran itu selalu membutuhkan pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran, baik bernilai benar atau bernilai salah. Sebuah pernyataan itu disebut juga dengan kalimat deklaratif, yang berarti menerangkan. Pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya, itulah yang disebut dengan proposisi. Setiap proposisi yang terlibat dalam sebuah penalaran harus memiliki nilai yang benar. Contohnya, matahari terbit dari barat. Ini adalah proposisi yang nilai kebenarannya salah. Mengapa salah? Karena jika nilai kebenarannya itu bersifat benar atau bernilai benar, maka seharusnya kalimatnya menjadi matahari terbit dari timur, sesuai dengan fakta bahwa matahari itu memang terbit dari timur. Kemudian contoh yang kedua, bintang terlihat pada malam hari. Ini adalah contoh proposisi yang nilai kebenarannya benar. Bahwa memang benar bintang itu terlihat pada malam hari. Tidak semua kalimat deklaratif itu disebut proposisi, teman-teman. Mengapa? Karena ada beberapa kalimat deklaratif yang nilai kebenarannya itu masih bersifat subjektif, atau nilai kebenarannya itu belum bisa ditentukan secara umum. Contohnya nih, pria itu tampan, atau wanita itu cantik. Nah, tampan atau cantik itu masih bersifat relatif, masih berdasarkan sudut pandang orang masing-masing. Jadi, nilai kebenarannya itu belum bisa ditentukan secara umum. Mengapa penting belajar proposisi dalam materi logika? Logika itu adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Penalaran yang dilakukan didasarkan pada hubungan antara pernyataan. Untuk itu, kita harus tahu nih nilai kebenaran dari penalaran yang kita lakukan. Maka, proposisi menjadi penting untuk kita pelajari agar mengetahui nilai kebenaran dari suatu penalaran. Selanjutnya adalah nilai proposisi. Setiap proposisi pasti memiliki satu nilai kebenaran antara benar atau salah. Lalu, gimana kalau proposisinya digabungkan? Nah, jika ada kasus seperti itu, maka nilai kebenaran dalam proposisi dasar juga menjadi dasar dalam menentukan nilai proposisi gabungan. Untuk sekilas info, dalam matematika informatika, proposisi ini dituliskan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya, Widya sedang makan nasi dilambangkan dengan P kecil. Selanjutnya, Widya sedang makan ayam dan dilambangkan dengan Q kecil. Maka, dapat kita tulis dengan P kecil dan Q kecil, atau Widya sedang makan nasi dan ayam. Nah, seperti contoh yang tadi, itu kan ada dua proposisi ya. Untuk menggabungkan proposisi, kita menggunakan operator logika. Nah, contoh dari operator logika dasar yaitu ada dan atau n yang dilambangkan dengan huruf V terbalik. Selanjutnya atau or dilambangkan dengan V. Lalu ada tidak atau not yang dilambangkan dengan gelombang. Nah, selain ini masih ada operator lainnya yang bukan merupakan operator dasar. Lalu, ada proposisi berkuantor. Terkadang, terdapat beberapa proposisi yang membingungkan, sehingga kita perlu mengubah proposisi tersebut menjadi kuantor atau kalimat kuantor. Contohnya, pada kalimat, mahasiswa Universitas Udayana memiliki motor. Nah, pernyataan ini tuh membingungkan karena kita nggak bisa nentuin nilai kebenaran dari proporsi ini. Karena belum tentu kan semua mahasiswa Universitas Udayana memiliki motor. Mungkin ada juga mahasiswa yang tidak mempunyai motor. Untuk itu, kita perlu menambahkan kata penghantar ada atau semua di awal kalimat, sehingga proposisinya menjadi semua mahasiswa Universitas Udayana memiliki motor.
Nah, untuk mengetahui nilai kebenarannya, kita harus mendata semua mahasiswa Universitas Udayana, apakah ada yang mempunyai motor ataupun tidak. Selain itu, kadang tidak semua kuantor dicantumkan. Kuantor tidak dicantumkan pada kalimat yang sudah pasti kebenarannya, seperti manusia bernapas untuk hidup. Jadi kita tidak perlu menambahkan semua manusia bernapas untuk hidup, karena sudah pasti manusia itu bernapas untuk bisa hidup. Operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi. Proposisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu proposisi majemuk dan proposisi atomik. Proposisi majemuk adalah proposisi yang disusun atas proposisi-proposisi atomik, dan proposisi atomik merupakan proposisi yang bukan merupakan kombinasi dari proposisi lainnya. Dalam operator logika itu terdapat yang pertama ada N atau konjungsi dilambangkan dengan huruf P terbalik, notasinya P dan Q. Tabel kebenarannya, apabila salah satu bernilai false, maka hasilnya akan false. Yang kedua ada OR atau disjungsi, itu dilambangkan dengan huruf P, notasinya itu P atau Q. Tabel kebenarannya, apabila salah satu bernilai true, maka hasilnya akan true. Yang ketiga ada not atau negasi, notasinya itu negasi P. Tabel kebenarannya merupakan kebalikan dari nilai awalnya. Jika nilai awalnya true, maka negasinya adalah false, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat ada XOR atau exclusive OR, itu dilambangkan dengan tanda tambah di dalam lingkaran. Tabel kebenarannya, proposisi yang bernilai benar bila hanya salah satu dari P dan Q benar, selain itu salah. Yang kelima ada implikasi, dilambangkan dengan tanda panah ke kanan. Tabel kebenarannya, proposisi akan bernilai salah apabila syarat terpenuhi tetapi akibatnya tidak. Kemudian, apabila akibatnya benar tetapi syaratnya salah, maka itu bernilai benar. Begitu juga apabila keduanya salah, maka akan bernilai benar. Nah, yang terakhir ada biimplikasi, dilambangkan dengan tanda panah ke kiri dan ke kanan. Tabel kebenarannya akan bernilai benar ketika P dan Q nilainya sama. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan kalian sedikit contoh soal supaya kalian memiliki gambaran tentang materi ini. Nah, ini saya ada contoh soal. Misalnya X adalah proposisi yang menyatakan saya pesan burger, dan Z adalah proposisi yang menyatakan saya pesan kentang goreng. Nah, ketika kita ingin menggabung dua buah proposisi tersebut, maka bisa menjadi yang pertama X and Z. Kemudian kita bisa buat proposisi lain, yaitu ada X or Z. Dan kemudian kita bisa juga membuat not X dan not Z. Nah, untuk operator not itu sendiri adalah operator yang berlaku untuk satu proposisi atomik. Sedangkan operator and dan or dia berlaku untuk menggabungkan dua buah proposisi atomik. Nah, bagaimana sih cara mencari nilai kebenaran dari proposisi gabungan ini? Kita bisa menggunakan yang namanya truth table atau tabel kebenaran. Nah, untuk fungsi dari truth table atau tabel kebenaran ini itu memang untuk menelusuri nilai dari setiap kemungkinan kejadian yang terjadi. Nah, di sini saya memiliki X dan Z, di mana X dan Z ini bisa bernilai benar dan juga salah. Pada kejadian 1, nilai X adalah 0 dan Z adalah 0, maka X dan Z adalah 0. Pada kejadian 2, itu nilai X adalah 0 dan Z adalah 1, maka nilai X dan Z adalah 0. Dan yang ketiga, nilai X adalah 1 dan nilai Z adalah 0, maka X dan Z adalah 0. Pada kejadian 4, nilai X adalah 1 dan nilai Z juga 1, maka X dan Z adalah 1. Nah, misal seperti ini. Kita pergi ke McDonald atau McD
dan kita pesan burger yang harganya 12.000 dan kita pesan kentang goreng yang harganya 10.000. Nah, setelah itu kita bayar ke kasir dengan harga 22.000. Nah, pada kejadian 1, ketika kita sudah bayar 22.000 namun tidak diberi burger dan kentang goreng, itu berarti salah. Pada kejadian 2, ketika kita udah bayar 22.000 namun hanya diberi kentang goreng saja, itu juga salah. Dan pada kejadian 3, ketika kita udah bayar 22.000 namun hanya diberi burger saja, itu juga salah. Nah, pada kejadian 4, ketika kita udah bayar 22.000 dan kita diberi burger dan kentang goreng, itu baru bernilai benar. Nah, yang kedua, ada yang namanya OR atau OR ya, X, OR, Z. Nah, ini bernilai atau. Semisal kita pergi ke McD lagi nih, kita bayar ke kasir 10.000, kita mau bebas, boleh burger, boleh kentang goreng. Pada kejadian 1, ketika kita udah bayar 10.000 nih namun tidak diberi burger ataupun kentang goreng, itu bernilai salah. Nah, yang kedua, kita bayar 10.000 dan kita diberi kentang goreng. Nah, itu benar. Nah, pada kejadian 3, ketika kita udah bayar 10.000, kita diberi burger, itu benar. Nah, pada kejadian 4, ketika kita bayar 10.000 namun kita diberi burger dan kentang goreng nih, tentu sebenarnya pernyataannya salah. Namun ya sebenarnya kita nggak menolak itu gitu, seperti itu. Jadi bernilai benar. Nah, untuk not X dan not Z itu adalah kebalikan dari X dan Z. Misalnya pada kejadian 1 nilai X adalah 0, maka not X-nya adalah 1. Pada kejadian 2 X-nya adalah 0, maka not X-nya adalah 1. Pada kejadian 3 X-nya adalah 1, maka not X-nya adalah 0. Pada kejadian 4 nilai X-nya adalah 1, maka not X-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan not Z. Di sini saya ada contoh lagi, misalnya saya punya X dan Z. Nah, ada lagi yang namanya operator SOR dan implikasi. Nah, untuk operator SOR itu sendiri, dia akan bernilai 1 ketika salah satunya benar. Dan apabila kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, maka nilai SOR-nya juga salah atau 0. Kita bisa lihat seperti yang ada di tabel, itu misalnya X-nya adalah 0, Z-nya adalah 0, maka SOR-nya adalah 0. Ketika X-nya 0 dan Z-nya 1, maka nilai SOR adalah 1. Nah, ketika X-nya adalah 1 dan Z-nya adalah 0, maka nilai SOR adalah 1. Jika X-nya adalah 1 dan nilai Z-nya sama dengan 1, maka SOR-nya adalah 0. Mungkin contoh singkatnya seperti ini. Ketika Anda bolos sekolah, dan di peraturan sekolah itu tertulis ketika ada mahasiswa yang bolos sekolah itu dikenakan hukuman diskors 10 hari atau tidak naik kelas gitu. Nah, ketika Anda bolos sekolah, kalian diberikan hukuman diskors 10 hari dan juga tidak naik kelas gitu. Jadi kalian mungkin merasa tidak adil atau kalian mungkin protes gitu ya, seperti itu. Jadi setidaknya kalau kalian bisa menerima hukuman itu diskors 10 hari atau tidak naik kelas, mungkin seperti itu. Lanjut ke implikasi ya. Nah, di implikasi saya punya contoh, jika saya pergi ke Denpasar maka saya diberi uang bensin. Nah, ini adalah proposisi gabungan yang digabungkan dengan jika maka. Jadi jika X maka Z gitu ya. Nah, di sini jika saya pergi ke Denpasar
jika saya tidak pergi ke Denpasar, maka saya tidak diberi uang bensin. Itu benar. Karena saya nggak pergi ke Denpasar, maka saya nggak diberi uang bensin. Itu benar. Selanjutnya, ketika saya tidak pergi ke Denpasar, namun saya diberi uang bensin. Ketika kalian udah nggak ke Denpasar, tapi diberi uang bensin, tentu nggak nolak gitu. Jadi nilainya benar. Nah, untuk yang selanjutnya, ketika saya pergi ke Denpasar, namun saya nggak diberi uang bensin, tentu ini jelas salah. Karena ketika saya ke Denpasar itu saya diberi uang bensin, jadi ini pernyataan salah gitu. Nah, terus selanjutnya, ketika saya pergi ke Denpasar, maka saya diberi uang bensin. Ya udah, itu benar. Karena saya ke Denpasar, maka saya diberi uang bensin. Ya, mungkin seperti itu. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu silogika. Nah, inferensi logika ini apa sih? Inferensi logika merupakan proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi tanpa menggunakan tabel kebenaran. Ada beberapa kaidah nih dalam inferensi logika. Yang pertama yaitu modus ponens. Nah, di sini ada P dan juga P implikasi Q. Maka kesimpulannya adalah Q. Di sini saya juga memberikan contoh yaitu jika A habis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. A habis dibagi 2, maka dari karena itu kesimpulannya adalah A adalah bilangan genap. Yang selanjutnya yaitu modus tollens. Di sini ada negasi Q dan juga lalu ada P implikasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Di sini juga ada contoh yaitu jika A habis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. A tidak habis dibagi 2, karena itu A adalah bukan bilangan genap. Yang ketiga yaitu silogisme hipotesis. Yaitu yang pertama ada P implikasi Q, lalu Q implikasi R, maka kesimpulannya adalah P implikasi R. Jika A habis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. Jika A bilangan genap, maka A bilangan bulat. Karena itu, jika A bilangan habis dibagi 2, maka A bilangan bulat. Yang keempat, yaitu silogisme disjuntif. Yaitu P atau Q dan juga implikasi Q, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya, A adalah bilangan ganjil atau A adalah bilangan prima. A bukanlah bilangan ganjil, karena itu A adalah bilangan prima. Yang kelima ada simplikasi. P dan Q, maka kesimpulannya adalah P. Contohnya, A bilangan ganjil dan A bilangan prima. Karena itu, A adalah bilangan ganjil. Yang terakhir yaitu penjumlahan. P, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Contohnya, A adalah bilangan prima. Karena itu, A adalah bilangan prima atau A adalah bilangan genap. Adalah benar. Jadi sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Thank you.